aksi pecinta sesama jenis yang menggelar pesta seks. Praktik asusila komunitas gay atau penyuka sesama jenis di media sosial. Brigjen EP yang diduga terlibat dalam perilaku LGBT. Propaganda LGBT kini perlahan terus meluas di Indonesia. Tabir kelam LGBT yang sudah masuk dunia pendidikan. Kita hidup di zaman yang serba terbuka, informasi mengalir begitu cepat, perubahan sosial dan budaya pun tak terelakkan. Salah satu perubahan yang kini banyak dibicarakan, bahkan memicu kontroversi, adalah fenomena LGBT. Di berbagai kota besar Indonesia, bahkan di media sosial, kita mulai sering mendengar istilah seperti gay, lesbian, transgender, atau non-biner. Bagi sebagian kalangan, ini adalah bentuk ekspresi identitas. Namun bagi banyak orang, ini adalah bentuk penyimpangan dari norma sosial dan agama. Pertanyaannya, mengapa ini terjadi? Apa yang mendorong seseorang merasa bahwa orientasi seksual atau identitas gendernya berbeda dari mayoritas? Topik ini memang sensitif, namun kita tidak bisa menutup mata, kita harus membahasnya dengan akal, hati, dan iman. Maka dalam pembahasan kali ini, saya Elsa Eriskawitri dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4 akan membahas bagaimana fenomena LGBT tumbuh di Indonesia, apa saja penyebab sosialnya, dan bagaimana Islam melalui Al-Quran, hadis, serta pandangan para tokoh kontemporer menyikapinya. Bukan untuk membenci, namun untuk memahami, agar kita bisa membimbing, bukan menghakimi, menyadarkan, bukan mengucilkan, dan menjadi bagian dari solusi, bukan hanya penonton. Perkembangan zaman yang ditandai oleh kemajuan teknologi, globalisasi, dan keterbukaan informasi telah membawa banyak perubahan dalam tatanan sosial masyarakat, termasuk dalam hal orientasi seksual. Salah satu isu yang menjadi perdebatan di Indonesia adalah munculnya kelompok LGBT. Kemunculan komunitas LGBT di Indonesia bukanlah hal yang benar-benar baru, namun menjadi semakin mencolok dalam 2 dekade terakhir. Data dari International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans, and Intersex Association (ILGA) tahun 2021 menunjukkan bahwa ada peningkatan penerimaan sosial terhadap kaum LGBT di kalangan anak muda di beberapa wilayah urban di Indonesia. Organisasi advokasi seperti Gaya Nusantara dan Arus Pelangi bahkan telah aktif menyuarakan hak-hak kelompok LGBT sejak awal tahun 2000-an. Peran media sosial dan media hiburan yang menampilkan figur-figur dengan identitas seksual non-normatif juga turut mempercepat penyebaran dan penerimaan fenomena ini. Tentu tak jarang dari kita semua melihat konten-konten LGBT oleh anak muda ataupun orang dewasa yang sesama jenis atau bahkan transgender Indonesia yang bermunculan di FYP page media sosial bahkan di lingkungan sekitar kita. Namun di sisi lain, mayoritas masyarakat Indonesia masih menolak legalitas maupun normalisasi LGBT. Survei LSI tahun 2022 menunjukkan bahwa lebih dari 80 responden menyatakan bahwa homoseksualitas bertentangan dengan nilai moral dan agama yang mereka anut. Faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya perilaku LGBT cukup kompleks. Sebagian ilmuwan sosial menyebutkan bahwa globalisasi budaya barat, trauma masa kecil, gangguan psikologis, pengaruh lingkungan, hingga lemahnya pendidikan agama menjadi pemicu tumbuhnya orientasi seksual yang menyimpang. Selain itu, krisis identitas dan ketidakhadiran peran orang tua juga menjadi penyebab utama, terutama dalam lingkungan keluarga yang tidak harmonis. Islam sebagai agama yang menyempurnakan fitrah manusia sangat jelas menyatakan bahwa hubungan seksual yang dibenarkan hanyalah antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan yang sah. Setiap bentuk penyimpangan dari aturan ini dianggap sebagai perbuatan yang menyimpang dan berdosa besar. Salah satu kisah paling terkenal dalam Al-Quran yang berkaitan dengan homoseksualitas adalah kisah kaum Nabi Lut alaihi salam. Dalam surah Al-A'raf ayat 80-81, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah kisah Nabi Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, 'Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu, bukan kepada wanita. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas.'" Ayat ini menunjukkan bahwa perilaku homoseksual merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan fitrah manusia dan termasuk dosa besar yang pertama kali muncul di zaman kaum Nabi Lut. Dalam surah Hud ayat 82 hingga 83 dijelaskan bahwa Allah menimpakan azab kepada kaum Nabi Lut karena mereka tidak bertobat dari perilaku keji tersebut.
Selain Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW juga menunjukkan larangan keras terhadap perilaku homoseksual. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Lut. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Hadis ini dengan tegas menyatakan bahwa perilaku homoseksual dilaknat oleh Allah, yang artinya ditolak secara total oleh syariat Islam. Dalam pandangan mayoritas ulama, homoseksual bukan hanya dosa, tetapi juga penyimpangan moral dan sosial yang berbahaya bagi tatanan masyarakat. Para tokoh muslim masa kini juga banyak menanggapi fenomena LGBT ini. Meskipun Islam dengan tegas melarang praktik homoseksual, pendekatan dalam menyikapinya harus disesuaikan dengan konteks dakwah yang rahmatan lil alamin. Profesor Dr. Quraisy Shihab, ulama dan cendekiawan muslim Indonesia menyatakan bahwa Islam jelas melarang perilaku homoseksual, tetapi Islam juga mengajarkan kasih sayang. Maka pendekatan dakwah harus menyentuh hati, bukan membenci pelakunya. Buya Yahya juga menegaskan bahwa LGBT adalah cobaan nafsu yang menyimpang, harus disembuhkan dengan iman, bimbingan agama, dan lingkungan yang baik. Pernyataan para ulama tersebut menunjukkan bahwa pendekatan terhadap pelaku LGBT bukanlah dengan kekerasan atau pengucilan, melainkan dengan pendidikan, pembinaan, dan ajakan untuk kembali kepada fitrah. Islam tidak hanya memberi hukum, namun juga memberi solusi. Dalam menghadapi LGBT, beberapa langkah solutif yang ditawarkan oleh Islam adalah pendidikan tauhid dan akhlak sejak dini. Dengan membangun pemahaman akidah dan akhlak kepada anak-anak sejak usia dini, sangat penting agar mereka mengenal jati diri dan orientasi seksualnya secara benar. Kemudian lingkungan sosial yang sehat, dengan lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang suportif dan religius akan menekankan penyebaran penyimpangan seksual. Dan salah satunya juga peran orang tua dan tokoh masyarakat. Dengan keterlibatan orang tua dalam mendidik dan mendampingi anak sangat penting. Para tokoh agama juga perlu aktif menyampaikan dakwah yang menyejukkan dan solutif. Fenomena LGBT memang jadi tantangan nyata buat generasi sekarang. Tapi, sebagai anak muda yang hidup di era informasi, kita harus bijak. Bukan cuma ngikut arus, tetapi juga ngerti nilai yang benar. Apalagi buat kita yang beragama Islam. Islam mengajarkan kita untuk tetap waras di tengah arus zaman, buat bisa bedain mana yang fitrah dan mana yang penyimpangan. Kita nggak boleh benci orangnya, tetapi kita juga jangan normalisasi perilakunya. Yang dibutuhin sekarang bukan hujatan, tapi pendekatan. Bukan judgement, tapi jalan pulang. Sekian dari saya, terima kasih.